Indonesia bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Tugu Muda terletak di jantung kota Semarang, tepatnya di persimpangan 5 jalan utama, yaitu Jalan Pandanaran, Jalan MGR Sugio Pranoto, Jalan Imam Bonjol, Jalan Pemuda, dan Jalan Dr. Sutomo. Pembangunan Tugu Muda ini dimulai pada 1951 dan diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 20 Mei 1953. Tujuan pendirian Tugu Muda ini adalah mengenang gugurnya pemuda dalam peristiwa heroik di Semarang. Adapun peristiwa yang melatar belakangi dibangunnya Tugu Muda adalah pertempuran 5 hari di Semarang yang terjadi pada tanggal 15 Oktober 1945. Monumen ini menggambarkan semangat juang dan patriotisme warga Semarang saat itu yang berusaha mempertahankan kemerdekaan. Para pejuang yang berasal dari berbagai kalangan sangat gigih dan rela berkorban demi kedaulatan bangsa. Sejarah pembangunan Tugu Muda dibangun sebagai monumen peringatan gigihnya rakyat Semarang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Awalnya, tugu ini didirikan di tengah alun-alun Semarang. Gubernur Jawa Tengah, Wongsonegoro, meletakkan batu pertama pembangunan pada tanggal 28 Oktober 1945. Namun, meletusnya perang pada bulan November 1945 menyebabkan proyek pembangunan Tugu Muda tertunda. Bahkan, tugu ini dibongkar oleh tentara Belanda yang tergabung dalam NICA atau Netherlands Indi Civil Administratie dan RAPWI, Rehabilitation of Allied Prisoner of War and Internment. Selanjutnya, pada 1949, melalui Badan Koordinasi Pemuda Indonesia atau yang disebut BKPI, pembangunan monumen dilanjutkan kembali. Akan tetapi, proyek pembangunan tugu kembali tertunda lantaran permasalahan dana. 2 tahun berselang, tepatnya pada tahun 1951, Wali Kota Semarang, Subeno Sosrowedoyo, membentuk sebuah panitia untuk melanjutkan proyek pembangunan Tugu Muda. Dalam proyek kali ini, diputuskan lokasi pembangunan Tugu Muda tidak lagi berada di alun-alun, tetapi lokasinya saat ini yaitu di depan bangunan Lawang Sewu. Pemilihan lokasi ini karena persimpangan Jalan Pandanaran, Jalan MGR Sugio Pranoto, Jalan Imam Bonjol, Jalan Pemuda, dan Jalan Dr. Sutomo itu merupakan tempat terjadinya pertempuran 5 hari. Pada tanggal 10 November 1951, Gubernur Jawa Tengah Budiono meletakkan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan Tugu Muda. 2 tahun berselang, pembangunan dapat selesai. Tugu Muda kemudian diresmikan pada tanggal 20 Mei 1959 oleh Presiden Soekarno, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Struktur bangunan Tugu Muda dibangun dengan desain menyerupai lilin yang menggambarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di bagian kaki tugu terdapat 5 buah pilar penyangga yang dimaksudkan sebagai lambang Pancasila. Stadion Jatidiri. Stadion Jatidiri adalah sebuah stadion yang terletak di kota Semarang, Jawa Tengah, masuk dalam 10 stadion terbesar di Indonesia. Letaknya di bagian selatan kota Semarang, tepatnya daerah Karangrejo, Kecamatan Gajah Mungkur. Stadion ini merupakan markas dari kesebelasan PSIS Semarang. Kapasitasnya mencapai 25.000 orang. Selain sebuah stadion, di dalam satu komplek ini juga terdapat gor, kolam renang, dan sarana olahraga lainnya. Stadion Jatidiri dibangun pada era pemerintahan Gubernur Muhammad Ismail dan diresmikan tahun 1991. Tahun 2016
dimulai renovasi stadion oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Gubernur Ganjar Pranowo. Renovasi stadion selesai pada akhir tahun 2020. Renovasi terdiri dari drainase, lapangan, tribun, atap, dan fasilitas penunjang lainnya yang nantinya akan menjadi stadion kelas internasional. Jalan Pahlawan merupakan urat nadi Kota Semarang yang terletak di pusat Kota Semarang dan juga berdekatan dengan pusat pemerintahan Kota Semarang. Di Jalan Pahlawan banyak terdapat gedung-gedung pencakar langit yang sebagiannya adalah gedung pemerintahan. Berdasarkan sejarah, Jalan Pahlawan Semarang dahulunya adalah penghubung kawasan Simpang 5 atau dahulu bernama kawasan Baru Bawah dan kawasan Perbukitan Candi atau Sirande yang berada di atasnya. Kemudian jalan ini pada waktu itu dinamai Oing Tiong Hanwok. Di kawasan ini juga dahulu pernah menjadi tuan rumah pameran berskala internasional pada tahun 1914 bernama Event Colonial Tento Stanley. Ini merupakan expo internasional pertama dan sampai sekarang belum pernah terjadi event serupa di tanah air. Semenjak saat itu, event tersebut dapat membuka area Simpang 5 menjadi tempat expo atau pameran oleh Oing Tiong Hanwok. Nama Oing Tiong Hanwok berubah menjadi Jalan Pahlawan pada tahun antara 1950 sampai 1960. Alun-alun Kota Semarang. Alun-alun Kota Semarang ini sebenarnya sempat dikabarkan hilang. Jika kita melihat sejarah Pasar Johar, sudah banyak diketahui, namun barangkali masa lalu alun-alun Kota Semarang tak banyak diketahui, atau bahkan ada yang tak menyangka jika lokasi yang dikenal sebagai Pasar Yaik itu merupakan alun-alun yang lebih dulu ada sebelum Pasar Johar. Dalam buku sejarawan Jong Kitio yang berjudul Kota Semarang dalam Kenangan, dibahas perihal alun-alun Kota Semarang. Alun-alun Kota Semarang sudah ada sejak antara akhir abad ke-16 sampai awal abad ke-17. Kondisinya saat itu masih belum teratur kecuali pandopo yang ada di sana. Alun-alun Kota Semarang saat itu ada di timur laut Jalan Bojong, sekarang Jalan Pemuda. Pada sekitar abad 18 hingga 19, ketika bangsa Eropa masuk ke tanah air, pembangunan berkembang termasuk didirikan Masjid Besar Kauman. Ada juga pandopo yang disebut Kanjengan. Pembangunan terjadi hingga kawasan yang saat ini disebut Kota Lama. Pembangunan di sekitar alun-alun ternyata berpengaruh besar. Bahkan lahan yang tersisa makin sempit, perdagangan makin banyak. Bahkan lama-kelamaan keberadaan alun-alun pun hilang tertutup pedagang. Tak hanya itu, Kanjengan yang jadi kebanggaan kala itu malah menyimpan tempat drum bekas. Lokasi itu kemudian dipenuhi pedagang dan sempat juga menjadi terminal angkutan kota. Terminal itu sekarang juga tergusur dan dibangunlah gedung untuk pasar buah dan digunakan juga untuk pedagang lain dan namanya dikenal Pasar Yaik. Alun-alun pun hilang. Dengan hilangnya alun-alun, pusat Kota Semarang bergeser ke selatan, yaitu kaki Bukit Candi pada tahun 1965. Saat itu, Presiden Soekarno harus mencari alun-alun baru, maka dipilihlah Simpang 5. Pertumbuhan pembangunan pun berjalan pesat. Bahkan gedung olahraga di kawasan Simpang 5 kini sudah menjadi hotel. Hingga akhirnya tragedi kebakaran besar melanda Pasar Johar Semarang pada tanggal 9 Mei 2015 lalu yang menjadi titik balik. Dalam proses perbaikan Pasar Johar, pemerintah Kota Semarang juga mengembalikan keberadaan alun-alun Kota Semarang yang ada persis di sebelah Pasar Johar. Para pedagang juga direlokasi. Alun-alun mulai dibangun sejak 2018. Lahan seluas 9,184 hektar itu dibangun dengan beberapa fasilitas diantaranya basement untuk parkir motor dan menampung pedagang. Di atasnya ada alun-alun yang ditanami rumput sehingga nyaman untuk bersantai. Di sisi luarnya terlihat garis yang difungsikan untuk sholat ketika alun-alun digunakan untuk sholat berjamaah. Kota Lama Semarang atau dalam bahasa Jawa yaitu Kota Lama Semarang
Stand adalah suatu kawasan di Semarang yang menjadi pusat perdagangan pada abad 19-20. Pada masa itu, untuk mengamankan warga dan wilayahnya, kawasan itu dibangun benteng yang dinamai dengan Fixed Walk. Untuk mempercepat jalur penghubungan antar ketiga pintu gerbang di benteng itu, maka dibuat jalan-jalan penghubungan. Dengan jalan utamanya dinamai Herenstraat atau saat ini bernama Jalan Lejen Suprapto. Salah satu lokasi pintu benteng yang ada sampai saat ini adalah jembatan Berok yang disebut The Zuiderbrug. Kata Berok sendiri merupakan hasil pelafalan masyarakat pribumi yang kesulitan melafalkan kata Brug dalam bahasa Belanda. Diawali dari pendatangan perjanjian antara kerajaan Mataram dan VOC pada tanggal 15 Januari 1678. Setelah itu Amangkurat II menyerahkan Semarang pada pihak VOC sebagai pembayaran karena VOC telah berhasil membantu Mataram menumpas pemberontakan Trunojoyo. Setelah Semarang berada di bawah kekuasaan VOC, kota itu pun mulai dibangun sebuah benteng bernama Fixed Walk yang digunakan sebagai tempat tinggal warga Belanda dan pusat militer mulai dibangun. Lama-kelamaan benteng tidak mencukupi sehingga warga mulai membangun rumah di luar sebelah timur benteng. Tak hanya rumah-rumah warga, gedung pemerintah dan perkantoran juga didirikan. Pada tahun 1740 hingga 1743 terjadilah peristiwa Geger Pacitan, perlawanan terbesar pada kurun waktu kekuasaan VOC di Pulau Jawa. Setelah perlawanan tersebut berakhir, dibangunlah fortifikasi mengelilingi kawasan Kota Lama Semarang. Setelahnya, karena dianggap tidak sesuai dengan perkembangan kota yang makin pesat, fortifikasi ini dibongkar pada tahun 1824. Untuk mengenang keberadaan benteng yang mengelilingi Kota Lama, maka jalan-jalan yang ada diberi nama seperti Noorderwaalstraat atau Jalan Tembok Utara yang sekarang diberi nama Jalan Merak, Oosterwaalstraat atau Jalan Tembok Timur yang sekarang diberi nama Jalan Cendrawasih, Zuiderwaalstraat atau Jalan Tembok Selatan yang sekarang diberi jalan nama Kepondang, dan juga Westerwaalstraat atau Jalan Tembok Barat, sekarang Jalan Emputan Dolar. Kota Lama sekarang berbeda dengan Kota Lama pada zaman dulu, meski masih menyimpan bangunan-bangunan bersejarah yang tak mungkin dihilangkan. Karena masih menyimpan bangunan-bangunan bekas Eropa, kawasan Kota Lama mendapat julukan sebagai Little Maryland. Sedikitnya terdapat 50 bangunan kuno yang berada di sekitar Kota Lama Semarang dan memiliki luas sekitar 31 hektar. Saat ini beberapa bangunan yang ada difungsikan sebagai yaitu Gedung Keuangan PAK yang dulunya merupakan gedung balai kota, Bank Mandiri KC Emputan Dolar dulunya merupakan gedung Société de Harmonie. Ada pula gereja Belenduk yang dibangun pada abad ke-18 dan masih berfungsi hingga saat ini. Jembatan Berok yang dibangun pada abad ke-17 yang masih kokoh hingga saat ini, dan masih banyak lagi lainnya. Sejarah Kantor Pos Besar Semarang. Pada zaman kolonial Belanda, hanya orang tertentu saja yang boleh mengirim surat dan paket pos di Kantor Pos Besar Semarang. Kantor pos kedua di Indonesia itu memiliki segudang sejarah yang menarik untuk ditelusuri. Lokasi kantor pos itu bertepatan di Jalan Pemuda nomor 4, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah. Di sebelah barat kantor pos terdapat Gedung Keuangan Negara. Kantor Pos Besar Semarang menjadi kantor pos kedua di Hindia Belanda yang didirikan pada 1750. Kantor pos pertama berada di Jakarta, dulu disebut Batavia, yang didirikan pada tahun 1746. Pada zaman kolonial Belanda, tidak sembarang orang boleh mengirim surat, hanya untuk kepentingan VOC dan masyarakat yang berada di benteng. Karena keterbatasan jalur pada waktu itu, jika ingin mengirim pos dari Batavia ke Semarang, harus menggunakan kapal dari benteng di Batavia menuju ke benteng yang ada di Semarang. Demikian pula sebaliknya.
sezaman jalan raya, pada tahun 1808 atas perintah Gubernur Jenderal Herman William Dendels dibangunlah jalan sepanjang 1000 km dari Anyer sampai Panarukan. Di dalam jalur tersebut terdapat De Grote Postweg alias jalan raya pos yang membuat jarak tempuh pengiriman menjadi lebih singkat. Seperti jika melewati jalur darat, pihak kantor pos akan melakukan pengiriman menggunakan kuda. Sebelumnya, mengirim surat menggunakan jalur laut selalu memakan waktu lebih dari 1 bulan. Maklum saja kapal yang tidak selalu beroperasi. Setelah ada jalur darat, pengirim menjadi lebih singkat. Waktu yang dibutuhkan untuk pengiriman pos melalui jalur darat itu bisa dihemat sehingga sekitar 1 pekan. Untuk desain bangunan, kantor pos besar Semarang memiliki gaya arsitektur Indische Empire. Hal tersebut dibuktikan dari tata letak denah yang simetris dan gavel yang berada di atas pintu utama kantor pos. Gavel merupakan sebuah hiasan berbentuk segitiga yang mengikuti bentuk atap. Indische Empire adalah gaya arsitektur yang memiliki perpaduan desain yang dipopulerkan oleh William Dendels bernama The Empire Style dengan lingkungan setempat atau Indis. Serasi dengan lokasi, kantor pos tersebut memiliki 3 pintu utama dengan 3 jendela di kedua sisi kiri dan kanan. Suasana ramai, jalan pemuda semakin terasa jika dilihat dari 6 jendela tersebut. Sebelum ada tulisan kantor pos Indonesia dengan latar warna hitam dan oranye itu, dulu saat zaman kolonial Belanda, kantor tersebut bertuliskan Post en Telegraaf Kantor. Dulu selain menjadi kantor pos, bangunan tersebut juga sebagai kantor telegraf. Di atas tulisan tersebut terdapat sebuah lingkaran yang berfungsi sebagai tempat jam. Benda tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat yang melintas di sekitar Jalan Pemuda maupun bagi pengunjung kantor pos. Sampai ada pada tahun 1979, kantor pos besar Semarang mengalami renovasi. Tidak hanya itu, kantor tersebut juga melakukan penambahan ruang di bagian belakang gedung. Renovasi tersebut sama sekali tidak mengubah bentuk asli dan bagian luar kantor. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi. Tahun 1919 tercetuslah gagasan dan rencana dari Dr. N.F. Lim untuk mengganti dan menggabungkan Rumah Sakit Kota Stadverband Ziekenhuis yang ada di Tawang dengan Rumah Sakit Kota Pembantu di alun-alun Semarang. Rencana tersebut dapat diwujudkan dengan membangun sebuah rumah sakit yang lebih besar di kota Semarang. Pembangunan rumah sakit dimulai pada tahun 1920 dan selesai 5 tahun kemudian. Maka, tepat pada tanggal 9 September 1925, lahirlah Central Burgerlijk Ziekenhuisrichting yang terkenal dengan nama CBZ. Pada waktu itu, kapasitas rumah sakit adalah 500 tempat tidur. Tempat perawatan orang sakit terdiri dari bangsal-bangsal besar yang menampung 45 tempat tidur. Direktur yang memimpin rumah sakit ini pertama kali ialah Dr. N.F. Lim, nama Dr. Lee Mini dan nama istrinya Limburgsma kemudian dipergunakan untuk nama jalan di kompleks perumahan tenaga perawatan. Pada mulanya, rumah sakit ini mengutamakan pada fungsi pelayanan medis berupa pengobatan kuratif dan fungsi pendidikan para medis. Pada periode 1942 sampai 1945 atau pada zaman pendudukan Jepang, Rumah Sakit Dr. Karyadi tidak banyak mengalami perubahan. Penguasa Jepang membatasi diri, hanya meneruskan dan menjalankan usaha-usaha yang sudah ada. Dalam periode ini, yang perlu dicatat ialah pindahnya Poliklinik 1944 dari tempat lama yang semula berdampingan dengan kota
administrasi yang sekarang ke tempat yang baru, yaitu unit rawat jalan yang lama. Hal lain yang perlu dicatat bahwa pada masa tersebut tidak satupun orang Jepang yang bekerja di rumah sakit ini. Hal ini sangat menguntungkan karena dengan demikian pemuda-pemuda rumah sakit dapat lebih leluasa menggabungkan diri dengan pejuang-pejuang lainnya di kota Semarang. Sesudah Jepang masuk, dokter-dokter Belanda ditawan dan untuk mengisi kekosongan pimpinan rumah sakit, maka Dr. Noto Kuworo bertindak sebagai direktur. Tetapi tidak lama kemudian, pimpinan rumah sakit dipegang oleh Dr. Buntaran Marto Atmojo sampai pada tahun 1945. Pada periode 1945 sampai 1950, Jepang kemudian dapat dikalahkan oleh Sekutu. Dan pada saat yang bersamaan, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Rupanya pihak Jepang hanya mau tunduk kepada Sekutu. Akibatnya, meletuslah pertempuran 5 hari di kota Semarang. Dr. Muhammad Karyadi bersama 8 orang karyawan rumah sakit lainnya gugur sebagai pahlawan dalam masa pertempuran ini. Berhubung dengan itulah, maka setiap tahun pertempuran 5 hari di Semarang diperingati di rumah sakit ini. Kedatangan Nica di kota Semarang tidak dapat ditahan lagi. Banyak dokter dan karyawan perawat yang meninggalkan kota menuju daerah-daerah Republik. Kemudian, banyak di antara mereka mendapat kedudukan yang baik di kalangan militer dan di bidang pemerintahan. Periode 1950 sampai sekarang, sesudah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia, maka rumah sakit ini berganti nama menjadi RSUP, singkatan dari Rumah Sakit Umum Pusat Semarang. Dan sejak tanggal 14 April 1964 diganti menjadi Rumah Sakit Dr. Karyadi. SK Menteri Kesehatan nomor 21215 Kabupaten atau 1964. Mulailah para pemimpin rumah sakit memikirkan perkembangan dan pembangunan rumah sakit sesuai dengan tuntutan alam kemerdekaan. Jumlah penduduk yang makin bertambah, pengertian masyarakat tentang kesehatan yang makin meningkat, serta kemajuan di bidang ilmu pengetahuan kedokteran menuntut perlu segera penambahan fasilitas dan lain-lain.